Praktikum penerapan sifat koligatif larutan pada pengusiran siput. Tujuannya yaitu 1. Mengetahui reaksi lintah atau siput ketika ditaburi garam. 2. Mengetahui hubungan lintah atau siput dengan sifat koligatif larutan. 3. Mengetahui lebih dalam mengenai tekanan osmotik. Dasar teori. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung kepada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri atas dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Salah satu contoh sifat koligatif larutan non-elektrolit adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang menyebabkan kecenderungan zat terlarut untuk menyebar ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah dalam proses yang disebut dengan osmosis. Contohnya adalah penggunaan garam untuk mengusir hewan seperti cacing tanah, siput, dan lintah. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif, sehingga membentuk senyawa netral. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan Dasar teori. Penggunaan garam dapur untuk membasmi lintah merupakan pemanfaatan sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmosis. Lintah bisa mati karena partikel garam dapur menyebabkan keluarnya air dari tubuh lintah akibat perbedaan tekanan osmotik. Hewan seperti siput, cacing, dan lintah memiliki kulit yang dapat dilalui dengan mudah oleh air. Akibatnya, ketika kulit berada dalam kondisi kadar air rendah dan banyak zat terlarut, misal saat terkena garam, air dari dalam sel-sel tubuh hewan ini akan keluar melalui osmosis. Alat dan bahan: 1 garam atau NaCl, 2 air, 3 wadah, 4 siput. Adapun cara kerjanya, yang pertama yaitu cuci bersih siput dengan air. Yang kedua, simpan di suatu tempat lalu taburi dengan garam dapur. Yang ketiga, lalu tunggu beberapa menit dan amati apa yang terjadi pada siput. Data hasil pengamatan yang pertama, saat garam ditaburkan ke siput, siput akan menunjukkan reaksi yang sangat cepat. Tubuh siput mengerut dan mengeluarkan lendir secara berlebihan sebagai upaya perlindungan dari dehidrasi. Data hasil pengamatan yang kedua, garam memiliki sifat higroskopis, yaitu menarik air dari lingkungannya. Ketika garam bersentuhan dengan tubuh siput, garam akan menarik air dari sel-sel tubuh siput, menyebabkan dehidrasi yang sangat cepat. Ini akan membuat siput kehilangan banyak air dalam waktu singkat. Data hasil pengamatan yang terakhir yaitu, setelah beberapa waktu, tubuh siput akan terlihat mengkerut